Halo adik-adik, selamat pagi. Ketemu lagi dengan kami semua, kakak bahagia, di Minggu Paskah yang ketiga. Oke, gimana paskahnya kemarin adik-adik? Seneng nggak? Senang. Senang. Terus ada yang ikut lomba nggak? Ikut. Ada yang menang? Enggak. Oh iya, nggak apa-apa kalau nggak menang. Yang penting kan adik-adik sudah berusaha untuk ikut ya, berpartisipasi ya. Bagus itu berarti, oke? Oke, sebelum kita mulai nanti kita akan ada doa dulu seperti biasa, terus kita nyanyi, terus nanti ada kreativitas, ada firman juga. Oke adik-adik, bisa mengikuti hari ini? Bisa. Ajak semuanya ya, jangan lupa ya. Oke, selamat mengikuti. King Kong badannya besar, tapi aneh kakinya pendek. Lebih aneh binatang bebek, lehernya panjang, kakinya pendek. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. King Kong badannya besar, tapi aneh kakinya pendek. Lebih aneh binatang bebek, lehernya panjang, kakinya pendek. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Halo adik-adik, selamat pagi. Selamat pagi. Berjumpa lagi di Sekolah Minggu. Kita hari ini sudah masuk ke Minggu Paskah Paskah ketiga. ketiga. Oke Kak Elsa, sebelum kita mulai kegiatan, Kita berdoa dulu. oke, yuk Kak Elsa kita nyanyi dulu ya. Yuk. Mana tangan kanan, mana tangan kiri, di sini, di sini. Mari sama-sama kita lipat tangan, berdoa, berdoa. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin, amin. Allah Bapa yang baik, Allah Bapa yang baik, terima kasih atas hari yang baru ini. Terima kasih atas hari yang baru ini. Tuntun dan bimbing kami, Tuntun dan bimbing kami agar dapat mendengarkan bimbingan-Mu agar dapat mendengarkan bimbingan-Mu melalui sekolah minggu. melalui sekolah minggu. Amin. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin, amin. Selamat mendengarkan kegiatan berikutnya. Bacaan hari ini diambil dari Injil Lukas bab 24 ayat 35 sampai 48. Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal Dia pada waktu Ia memecah-mecahkan roti. Dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal-hal itu,
Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, "Damai sejahtera bagi kamu." Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hatimu? Lihatlah tanganku dan kakiku. Aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat ada padaku." Sambil berkata demikian, ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Dan ketika mereka belum percaya karena girangnya dan masih heran, berkatalah ia kepada mereka, "Adakah padamu makanan di sini?" Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Ia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur." Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, "Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi, dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Halo adik-adik, selamat Paskah semuanya. Semoga sehat-sehat. Ingat ya, harus selalu pakai masker. Walaupun kita semua udah cuci tangan, tapi harus tetap pakai masker adik-adik, supaya kita selalu dalam keadaan sehat. Nah, pada hari ini Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Hari ini Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di tepi danau adik-adik pada malam hari. Tapi ketika Yesus menampakkan diri, yang pertama yang terjadi adalah murid-murid gagal paham bahwa yang menampakkan diri itu Yesus. Mereka mengira Yesus adalah hantu. Kalau hantu mah serem ya adik-adik. Mungkin pada waktu itu Yesus juga pakai baju putih, jadi dikirain hantu. Nah, tapi murid-murid ini sebenarnya gagal paham bahwa tidak cepat-cepat mengenal bahwa itu Yesus. Murid-murid harus sampai meraba, melihat Yesus secara lebih dekat. Nah, ketika melihat tangan dan kaki Yesus, baru mereka percaya bahwa itu Yesus. Maka adik-adik, mungkin gak sih kita tuh gagal paham ketika Yesus datang ke dalam hidup kita? Mungkin kita juga gagal paham. Tapi yang kedua yang kita bisa lihat dalam kitab suci pada hari ini, murid-murid nih kesulitan mengenal Yesus karena mereka juga udah kembali ke kehidupan yang lama adik-adik. Ingat gak? Murid-murid Yesus salah satunya pekerjaannya apa? Ada yang ingat? Penjala ikan. Penjala ikan jadi nelayan. Betul. Nah, pekerjaan murid Yesus dulunya adalah penjala ikan. Ingat kan Simon Petrus dipanggil di tepi danau. Nah, si murid Yesus sekarang udah kembali ke pekerjaan mereka yang lama. Udah lupa lagi untuk mewartakan Injil, untuk menjadi rasul. Mereka udah lupa lagi. Mereka memilih ke pekerjaan yang lama. Maka dari itu mereka juga sulit untuk mengenal Yesus. Mereka juga dalam keadaan ragu-ragu, benar gak ya Yesus itu seorang Mesias? Mendingan aku kembali ke pekerjaanku yang lama, jadi nelayan aja. Kan aku bisa menghasilkan uang dari situ. Nah, itu tantangan mereka. Dan pada hari ini Yesus menampakkan diri ingin menegaskan
bahwa Yesus adalah jalan kebenaran dan kehidupan. Yesus adalah Mesias. Yesus yang menyelamatkan kita semua. Kalau Yesus mengatakan, aku akan wafat dan hari ketiga aku akan bangkit, nah dia membuktikan itu dalam bacaan hari ini, bahwa dia menampakkan dirinya kepada murid-muridnya bahwa dia sudah bangkit. Adik-adik kalau jadi murid Yesus tuh ragu-ragu gak ya adik-adik? Ragu-ragu gak ya di dunia ini? Ayo adik-adik, ragu-ragu gak sih kalau jadi murid Yesus di dunia ini? Tidak. Enggak. Kenapa enggak? Ragu-ragu gak sih? Jawabnya ragu-ragu adik-adik. Kita gak boleh ragu-ragu jadi murid Yesus, karena Yesus adalah satu-satunya penyelamat dalam hidup kita. Yesus adalah Mesias. Dia udah mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita semua. Maka mari kita wartakan kebaikan, kita mulai hidup yang baru. Tidak seperti murid-murid Yesus kembali ke kehidupan yang lama, tapi kita mulai hidup yang baru. Mulai menolong orang lain, tapi bukan sekedar menolong. Setelah aku menolong orang lain, aku mendoakannya juga. Nah, itu hidup baru adik-adik. Aku membantu orang tuaku, misalnya di rumah, ngepel, nyuci. Bukan karena aku pengen dapat permen atau dapat apapun, bukan. Tapi karena aku ingin berbuat baik. Dan disitulah perbuatan baik kita menjalani perintah Tuhan untuk menghormati ayah dan ibu kita. Semoga kita semua diberkati Tuhan. Selamat Paskah dan tetap sehat selalu dalam Tuhan. menyudahi kegiatan hari ini. Semoga adik-adik dapat merasakan firman Tuhan yang tadi udah dibacain sama kakak, sama frater. Yuk kita mulai berdoa, Kak. Sebelum kita mulai berdoa, kita nyanyi dulu. Dua tangan saya, lima jarinya, kulipat di dada, tanda siap berdoa. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas firman-Mu hari ini. terima kasih atas firman-Mu hari ini. Semoga kami tidak ragu lagi, Semoga kami tidak ragu lagi untuk percaya kepadamu. untuk percaya kepadamu. Amin. Amin. Salam Maria, Berrahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara
Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin. Amin. Kita tepuk salut dulu ya Pak. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Sampai bertemu di minggu depan. Jangan lupa untuk di like, comment, dan subscribe. Dadah. Satu anak Tuhan pergi sekolah minggu. Satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Dua anak Tuhan pergi sekolah minggu. Satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Tiga anak Tuhan pergi sekolah minggu. Satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Empat anak Tuhan pergi sekolah minggu. 4, 3, 2